Setiap apa yang kau gerakkan ketika membayangkan diriku, aku menyatu dalam dirimu. Matur sembah nuwun. Pada awal kau menerima peran ini, pada saat di mana dunia ini seakan runtuh. Aslinya namanya Darah. Gerakannya berdarah-wi kayak begini. Inilah aslinya Ibu Dewi Sri. Kolaborasi sama pemeran Mbak Dok di film yang viral KKN di Desa Penari. Nama aslinya Ibu Dewi Sri. Dia sudah datang kayaknya itu naik Grab, aku mau jemput dengan kostum dan beliau masih lengkap dengan kostumnya Mbak Dok. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Awas, kayunya geser. Waduh, kaget saya nih. Kelihatannya Mbak Dok. Foto dulu. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Maling Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini adalah episode spesial di Mata Langit karena kita sudah menghadirkan tokoh yang lagi viral karena filmnya hingga detik ini sudah mencapai jutaan penonton, yaitu film misteri yang judulnya KKN di Desa Penari. Sudah tahu dong siapa yang saya maksud? Ini dia, tokoh itu Mbah Dok. Nama aslinya adalah Ibu Dewi Sri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih ya sudah Selamat berkenan datang. untuk mampir ke Mata Langit. Iya. Walaupun beliau lagi sangat sibuk, undangan talkshow kesana kemari, podcast, pokoknya banyak banget deh. Iya. Karena memang viral banget tokoh yang beliau mainkan di film itu. Mungkin kalau Sobat Mata Langit sudah nonton filmnya, beliau munculnya hanya sekilas-sekilas gitu. Di scene awal itu Cuman ngintip. megangin, aku berhenti ngomongnya, megangin kepalanya si Nur karena awalnya pada takut, ih Nur ada yang ganggu. Ternyata di endingnya baru ketahuan bahwa sosok itu tuh bukan pengganggu, justru dia penjaga gitu. Dialah yang melindungi si Nur ini sehingga dia tidak diganggu oleh makhluk jahat yang ada di tempat si Nur KKN. Ini adalah sosok leluhur dari si Nur itu yang di peran itu namanya Mbah Dok. Itu Mbah Dok itu artinya Mbah Wedok sebenarnya. Wah, Mbah Dok. Mbah Dok harusnya. Orang Tapi kan Jawa. orang Jakarta kan manggilnya Mbah Dok. Oh iya ya, Mbah Dok harusnya gitu ya. Harusnya Dok. Mbah Dok. Iya. Jadi Ibu Dewi Sri ini memang seorang aktris. Jadi beliau sudah lama ya berkecimpung di dunia film. Sudah dari tahun 82 di ini dulu di model dulu. Oh, model. Ya, terus 84 terus mulai film juga, 84 nikah. Terus nggak boleh sama suami sampai 32 tahun berhenti. Mulai lagi dari layar lebar yang pertama itu yang Apa? Film horor juga? oh Layar enggak lebar? sama Ferdi Nuril apa judulnya lupa tuh tahun 1900 tahun 2015. Oh, jadi berawal dari model. Itu model iklan atau model Iklan sama iklan pipa rokok dulu kan ada pipa
Udah lahir belum ya? Tahun berapa Bu? Tahun 80-an. Oh udah. Udah masih muda banget kok ya mudanya. Pipa rokok yang kecil-kecil itu ada 5 biji yang buat ngisep, buat apa? Nikotin. Oh. Iya tahu saya. Iklannya. Putih-putih warnanya dia. Iya. Aduh. Nah terus, Terus di model kalender 82. wow, model kalender, pasti seksi. Tahu ya, zaman dulu. Kalender teman kalau istilah model kalender tuh pasti cantik, pasti seksi karena nggak mungkin lolos audisi kalau nggak cantik dan seksi Bu. Saya dulu sempat ikut juga audisi foto kalender, harus begitu memang. Iya. Terus Nggak boleh sama suami ya saya, karena saya memang orang seniman ya. Jadi ya cari pekerjaan lain, konveksi, desainer, nulis gitu. Bikin di majalah Sarinah zaman dulu, majalah Sarinah. gitu. Terus dapat izin lagi main film Dapat setelah izin vakum kan. berapa lama? 32 tahun. Lama juga ya. Kayak ini masa Karena udah tua jabatan. kan dilepas. Iya. Oh gitu. Oh Iya. mungkin dulu suami cemburu kan ibu cantik dan seksi pasti kan mudanya. Nah terus setelah dikasih izin main film, apa film yang dibintangi dan yang sempat viral seperti film kakak? Belum ada yang viral. Itu Keluarga Tak Kasat Mata juga bagus sih, cuman nggak seviral kayak ini. Ini kan udah 8.888.888. Hampir 9 juta. Iya. Waktu film Tak Kasat Mata itu horor juga ya Iya. genrenya? Itu perannya apa di situ? Saya sebagai Mbok Yati yang ngadenin pemain-pemainnya ganteng-ganteng dulu kayak Miller, Gerindo Prima, Aura Kasih, pemainnya bagus-bagus semua. Saya sendiri yang jelek. Tapi kan tokohnya penting. Iya. Itu katanya di situ nembang ya? Ya ritual sama ngidung. Itu di situ ibu sebagai tokoh yang punya ilmu atau bagaimana? Karena sesepuh ya, dianggap sesepuh dan nguasain sama gedung tua itu. Penjaga gedung tua. Iya, penjaga gedung tua. Setengah gedung tua itu disewa sama anak-anak itu buat bikin kantor. Tapi mereka juga sempat diganggu-ganggu. Tadi katanya Bang Emo mau request ibu disuruh ngidung. Sedikit aja Bu, inget nggak? Dikit ya. Ngidung waktu Soalnya film lagi itu. batuk. Iya. Anak kita rumah soeng wengi teko air yu rupai. Bagus ya suaranya ya. Tapi kerendahan lagi batuk harusnya tinggi dikit itu. Tapi artinya ibu kan bilang bukan penyanyi, tapi bisa ngidung, itu kan hebat Bu. Belajar. Iya. Kan disuruh. Iya. Disuruh Itulah. ngidung. Itu bukti bahwa ibu merupakan seniman yang selalu totalitas dalam bekerja. Nah, Harusnya. termasuk harus peran Mbah Dok ini. Saya melihat ibu ini benar-benar totalitas. Bayangin, syuting filmnya aja udah berapa tahun yang lalu itu Bu? 2 tahun. 2 tahun yang lalu. Baru viral sekarang. Dan sekarang disuruh dandan seperti 2 tahun yang lalu, ibu tidak keberatan gitu. Hari ini tadi dari pagi ibu udah keluar rumah karena ada undangan talk show di TV-TV swasta ya. Di The Sultan, Raffi Ahmad sama Andre. Terus disuruh dandan seperti ini. Iya, memang didandan di sana. Memang harus begini. Permintaannya, requestnya ininya, harus iya, Mbak horor. Dok. Yang kemarin seperti Disuruh ini. dandan ini. Iya, jadi wajah saya asli belum kelihatan. Nah, nanti di sini kita kasih lihat nih, sobat Mata Langit pasti penasaran. Karena saya sendiri nih ya, terus terang jujur, saya nggak nyangka gitu kalau ternyata sosok yang memerankan tokoh Mbah Dok ini adalah orang yang pernah saya kenal gitu loh Bu. Iya. Bener Bu, saya kemarin kan ketemu di acara Halal Bihalal Parvi di restoran ATM. ATM. Tapi semenjak memerankan film ini KKN ini menjadi Mbah Dok, ada ngerasa nggak sosok yang aslinya tuh sebenarnya ada gitu? Kayaknya ada ya Mas ya. Tapi aku nggak tahu loh. Kayaknya ada ya. Waktu Ada syuting ngerasa. ada merasa ada yang ganggu Enggak. Enggak ya? Enggak. Tapi kan seorang pemeran kan mungkin bisa ngerasakan ya. Kayaknya sih Kan ada. ibu dalam peran tersebut yang memerankan sosok jin yang namakan Hantu ya? Mbah Dok ya. Itu kan makhluk siluman ya yang sifatnya tuh Ini apa, bisa kodam. hadir, kodam bisa hilang, bisa datang, tapi tidak Karena tak terlihat. terlihat ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat ibu di dalam film itu ceritanya kan. Dalam cerita skenarionya kan memang si Nur ini punya kodam leluhur yang menjaga dia. Iya. Nah, tapi kalau ini ibu, saya tanya secara pribadi, apakah ibu percaya bahwa ada beberapa manusia yang memang dijaga oleh sosok Percaya. leluhur? Percaya. Percaya banget. Keluarga saya juga banyak yang begitu soalnya. Tapi Suami ada saya sendiri juga begitu. pernah mimpi nggak kedatangan sosok Mbah Dok yang Oh, asli enggak. dalam kehidupan? Nggak pernah ya. Jangan.
Tapi kan Panglima menurut Tapi kalau seandainya hari ini saya bisa hadirkan sosok Mbah Doang yang asli, Ibu pengen nggak ngobrol-ngobrol sama dia gitu? Boleh. Iya dong, ini kan yang dimulai nggak sebentar Panglima sebelum ke Mending saja. Tapi di dalam tokoh itu Mbah Doang ini selalu datang sebagai penolong ya? Iya. Sebagai penolong terhadap gangguan Cucunya. jin-jin jahat lainnya kan begitu Ya, kan ceritanya? untuk melindungi ahli warisnya semuanya Iya, ahli iya. waris. Turunannya. Iya. Turunannya. Nah, kalau menurut Panglima sendiri, berarti ini kan ceritanya ini dari kisah nyata ya? Ada mahasiswi bernama Nur yang ada sosok leluhur yang jaga. Apakah memang benar menurut Panglima? Apa Nur ini ada yang jagain? Kalau saya lihat sih ruh cerita ini sangat kuat ya dan saya yakin ada sosok itu gitu. Dan pada saat tadi Ibu nyampe di sini duduk di ruang tamu, saya ngeliat Ibu pertama kali itu, saya ngeliat begini tuh, saya langsung tek jantung saya langsung. Berarti kan ada kekuatan itu. Ada kekuatan itu sebenarnya itu yang memang sudah berdiam di badan Ibu. Sosok nenek Mbah Dok yang asli itu ada sebenarnya. Sehingga sangat kuat karakternya ke ibu. Karena nggak mungkin itu soal nggak ada gitu, karena sangat berenergi gitu, sangat berenergi dan sangat terasa gitu ke batin saya getaran frekuensi energinya gitu. Tapi itu Mbah Doknya apa dari leluhur saya? Mbah Doknya, yang Ibu perankan ini gitu. Nah, karena sudah diperankan, karena sudah viral dan sudah melekat, jadinya dia malah ngikut. Oh gitu. Nah, yang terlihat saya begitu, tapi aslinya dia tuh ada selendangnya, coklat juga begini. Dia taruh di sini nih, panjang. Yang saya bawa selendang Oh, itu tadi Pak itu. selendang. Oh, ada selendang ya? Mana Tadi, Bu? Pinjem, Bu. tadi kan saya giniin juga. Oh iya ya. Oh. Coba pinjem Bu. Selendangnya biar dia. Saya nggak ngelihat ya, saya nggak tahu ya ada selendang. Panglima nggak lihat tadi. Saya nggak ngelihat, saya nggak tahu ada selendang. Tapi itu kan Saya copot ya, turun ini saya copot kayaknya kalau nggak salah. deh. paling ya. Kayak gini Panglima. Iya, iya. Kecil kayak gini. Heeh. Kok bisa ya? Aslinya, aslinya dia tuh begitu. Ada selendangnya. Ini saya pakai ini saya. Heeh. Iya, buat Dan dia sebenarnya juga ada tongkatnya saya lihat, yang Oh, aslinya. ini, tekan. Dia bawa tongkat, ada tongkat kayunya. Jadi nggak begini ya? Enggak, sebenarnya dia gini. Dan aslinya memang ada punduknya di sini. Ada, aslinya gitu. Tapi dia ada tongkatnya saya lihat. Dia punya tongkat dan memang dia menjagain dalam kisah cerita itu. Sebentar. Sosok sini. Ini kan kita sedang membahas film yang memang viral ya. Berarti memang ada sosok Mbah Dong yang asli. Nah, Ada, kalau menurut saya. maaf Panglima, ini aku mau nanya yang ada kaitannya dengan film. Berarti tokoh yang lain juga ada? Badara Wuhi, terus Ada. ada ya? ya. Ada. Emang yang saya tahu penguasa Dari di lokasi hutan itu. Banyuwangi itu yang tepat di mana dibuatnya film tersebut, memang sosoknya itu memang Ratu Ular. Ratu Ular. Penguasanya di situ. Berarti bisa ada kemungkinan dia datang nanti ya, kita nggak tahu. Ya, walau-alam ya. Kita pengen kembali ke sosok Mbah Dok lagi nih. Berarti Ibu harus pakai make up ya, khusus ya ini Bu? Iya, ini mahal make upnya. Oh, Sekitar 1,5 sampai 2 juta. Tapi sosok apa namanya? Situ Darawuhi ya? Badara Wuhi Ah, yang penari itu? Yang Iya, itu menceritakan makhluk jahat berarti ya, yang menyekap Iya. si mahasiswinya dan Iya, karena mahasiswanya. dia penguasa di situ yang memang memiliki ilmu pemikat laki-laki. Itu ceritanya. Gitu ya Mbah ya? Iya. Itu jadi Mbah ya Ibu. Iya, nggak apa-apa saya. Oh gitu. Itu setiap tampil Ibu selalu pakai make up? Selalu pakai. Itu make up Dan sendiri? ini sih masih enak. Biasanya saya kalau syuting nggak boleh keluar mobil kalau mau take ya, masih nungguin. Nggak boleh keluar mobil sampai berjam-jam karena disentor sama Matahari? bukan Lampu? AC. Oh kalau kena AC nggak boleh? Justru harus disentor sama AC, nggak boleh panas. Nggak boleh Kalau panas, dia, meleleh. mencair. Oh gitu. Ini maaf ya, boleh pegang? Boleh dong, kan sebentar lagi keras ya? dibuka. Ini lilin ya? Silikon. Silikon. Setiap diundang Ibu disuruh berkostum Mbah Dok, Ibu make up sendiri? Oh enggak, ya Ini tadi- sama make upnya. Oh, tadi ada make up artis yang Ada, masangnya. Oh iya. Siapa ini? Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya biar lepas dulu. Aduh, Mbak Dok ini aslinya. Ibu belum lepas make up padahal. Ibu maaf kalau nggak bisa duduk di bawah, bawa aja panggungnya. Sampai kita ngobrol yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dia ngeliatin ke Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia bergetar ya badannya. Maaf ya. Maaf ya, maaf. Boten menopo. Matur suwun. Sungkem. Nggih. Manggilnya Mbah aja boleh ya? Ya, Mbah Dok. apa?
Salam Mbah Dok. Bukan Mbah Dok namanya. Aslinya siapa namanya? Namanya siapa kalau boleh tahu? Mbak Dok itu artinya Mbah Putri Mbah gitu. Putri Oh, Mbak Nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten ngrepati. Jadi artinya Mbah sudah mengizinkan Ibu Dewi Sri memerankan sosok Mbah nggih. Terus pundi? Kayaknya mengenali apa situasi ruangan mata langit ya. Mbah bisa duduk Mbah. Ada apa Mbah? Sakit. Oh ya duduk aja nih Mbah. Pakai bangku. Pangapunten, aku ya tak duduk bawah nggak enak. Ya, saya duduk bawah. Tapi Ibu Nggak susah nggak? Susah nggak? Nggak apa-apa, nanti naiknya kan bisa Dibantu. gitu loh. Oh iya iya. Nggak enak kan Iya. aku di atas. Nggih. Salaminipun kagem iki. Salam kagem niki, salam untuk ini. Ini siapa yang dimaksud? Panglima. Nggih, Oh. Ya, salam kembali Mbah. sing mewujudken Maksudnya mengundang Mbah. percaya bukti nyata saya ini diperankan dalam pemikiran seorang anak muda, tidak mudah, dan kau mewujudkan apa yang aku nyatakan. Ibu sedih ya? Kok aku jadi ikut sedih ya? Karena wanita muda itu aku jaga karena kekuatan dari dirinya, Nur ya? keyakinannya kepada Sang Pencipta bahwa dia lemah tanpanya. Aku kuat untuk menghadapi semuanya, menguatkan semuanya dengan kejadian yang manusia pikir tidak ada, dan itu nyata. Ibu kenapa sedih? Enggak sayang sama Mbah. Oh, Ibu memerankan tokoh Mbah, tapi beliau sudah merasa sayang sama Mbah loh. Kamu Maju. Ya, Mbah. menjiwai wujudku, maka aku pun menguatkan itu dalam batinmu. Setiap apa yang kau gerakkan ketika membayangkan diriku, aku menyatu dalam dirimu. Matur sembah nuwun. Dan mudah untukmu tidak berulang-ulang. Oh iya, teknya nggak ulang-ulang, luar biasa. Tidak seperti yang lain, kau tidak diberikan kesulitan. Masya Allah. Padahal Ibu belum cerita ya waktu syuting bagaimana, tapi Saya saksinya. Iya Ibu. Karena kau memerankan dengan jiwamu Luar biasa Ibu. pada saat melihat manusia benar-benar dalam ketakutan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ketika dia yakin dengan kekuatannya, maka aku mewujudkan diriku di belakang raganya untuk melawannya. Seorang gadis dari manusia biasa, tapi dia mempunyai bekal keimanan yang sudah dituntun oleh keluarganya. Ibadah yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu ibadah sholat 5 waktunya. Itulah yang menyelamatkan dia. Berarti hebat itu ya, sutradaranya menggambarkannya tuh sangat perfect. Gadis itu kecil, Iya, putih, bermata agak kecil. yang diperankan oleh Tisa Biani. Apakah Iya. sosok
Ya, Iya. memang benar. Memang mirip Sholatnya gitu juga aslinya. benar-benar dia memang sholatnya memang bagus. Benar ibadahnya bagus ya. Ini perang yang nyata, anak muda. Iya, iya, Ma. Aku berperang Kejadiannya belum dalam benar saat itu. keadaan Iya. di sana untuk mendampingi putuku. Maaf, Bu. Dan kau sungguh memerankan dengan segenap jiwa dan ragamu. Luar biasa, Ibu. Kalau boleh tahu Mbah Dok ini usianya berapa ya? Mbah Sangat sepuh. Perumpamaan manusia, semakin usia tulang semakin mengecil dan semakin membungkuk. Itulah tanda-tanda usia semakin bertambah. Kalau orang zaman dulu kan nggak tahu usia. Tidak bisa berdiri tegap. Sudah bongkok dia. Waktu dulunya itu memang kisah itu memang kisah nyata ya. Ada sosok yang bernama Nur yang dibekali keimanan keluarganya terus ditugaskan oleh kampusnya. Terus Mbah juga sosok yang dulunya pernah ada tapi ini jin korinya turun mendampingi cucunya gitu. Itulah sosok anak gadis itu. Nur itu memang menjadi cahaya. Nur adalah cahaya untuk keluarganya dan teman-temannya. Sesuai sama namanya Iya, ya. Dia yang selalu memberikan cahaya di antara kegelapan. Karena memang anak itu Gimana Mbah? Kasihan ya? Banyak kan. Ibu tahu ceritanya? Biar Mbah cerita. Ini soalnya Mbah, Ibu Dewi Sri juga rasa sedih banget nih Mbah. Emang gimana dia ceritanya? tidak mempercayai dirinya mempunyai kelebihan. Tapi dia sering mengalami hal-hal yang dia rasakan. Dia tidak mempercayai hanya pesan dari kakeknya, orang tuanya. Jangan tinggalkan sholat. Apakah sampai detik ini Nur masih tidak mempercayai kalau ada Mbah Dok yang mendampingi? Dia tahu, tapi dia tidak membesar-besarkannya. Dia menghargai. Aku senang manusia yang seperti itu. Aku adalah khodamnya, tapi aku bukan khorinnya. Oh gitu. Kau tahu anak muda, Tahu saya. khodam adalah sosok sepertiku. Iya. Halus yang dibentuk dari sebuah perbuatan, sebuah keyakinan dari ibadah seseorang. Bacaan yang dibacanya, yang dia yakini itu adalah kekuatan dalam dirinya. Seperti yang dizikirkan, diselawatkan, dipuasakan, itulah yang membentuk diriku. Jadi ini bukan jin kori dari neneknya Nur, bukan ya? Dari keluarga, khodamnya, turun temurun. Iya iya. Khodam Waris. adalah dari garis keturunan Iya, anak waris. muda. Iya. Iya. Tapi khorin bawaan ketika manusia dilahirkan, Melahirkan. maka dia lahir untuk bersamanya, yang membisik-bisikkan. Tapi aku adalah perewangannya, pendampingnya. Tapi aku tidak berkuasa atas dirinya. Tapi dia bisa menguasaiku atas ibadahnya. Ini jadi edukasi juga ini jadinya ya. Dekat lagi, Bu. Dekat, Maju ya, dekat. maju. Dekat lagi. Mbak maju Mbak. Ini adalah sesuatu hal yang besar untukmu. Karena kau sungguh-sungguh menerima ini dengan penuh rasa syukur. Pada awal kau menerima peran ini, pada saat di mana dunia ini seakan runtuh, Iya. tapi dia mendapatkan ini. Maksudnya seakan dunia runtuh gimana Mbak? Bencana, Bencana. kematian di Wabah. mana-mana. Saat Wabah. itu apa COVID ya Bu?
kau hampir putus asa. Tapi kau penuh dengan keyakinan di mana dia aku melakukan dengan sepenuh hatiku, memerankan yang terbaik, mewujudkan yang sesungguhnya yang aku yakini, maka ini sungguh-sungguh kau dapatkan. Malah jadi berkah ya untuk Ibu Dewi Sri ya Mbak. Karena saya saat itu Itulah seakan dunia ini runtuh. terima kasih. Bener kok kata-katanya bener. Saya sih nggak mau, saya nggak gengsi. Ini ganti sosok ini bukan Mbah Dok lagi. Assalamualaikum. Ini siapa? Siapa? Apa? Ini siapa? Gak boleh ngidung. Siapa yang nggak boleh ini? Boleh. Boleh. Coba lanjutkan kidungnya. Saya mau Panglima udah dengar. izinin. Menengah. Gak sidong itu. Nggak apa-apa kok. Gak Boleh itu. apa. Boleh kata Panglima. Kayak ular ya. Bisa ngidung, bisa nari juga. Bisa nari nggak? Tadi Gimana tariannya? coba sudah diizinkan sama tuan rumahnya, Panglima sudah boleh nari, boleh ngidung. Kayak ular ya. Ular ya. Allah Akbar. Awas, awas, ambil posisi. Allah. Ibu duduk sini nggak apa-apa Ibu. Ini kayak tarian yang itu ya, yang kayak muja-muja gitu Iya, ya. kayak tarian pemujaan. Kayak tarian pemujaan ini. Duduk sini Bu. Jangan takut, nggak apa-apa. Aduh, Allah Akbar. Astagfirullah. Allah Akbar. Ismi. Allah, Allah, astagfirullah. Jigir Mi, jigir Mi. Sikir. Siapa kamu? Ada sosok atau kekuatan Siapa yang kamu? mengganggu Ismi. Mbak, ambil itu Mbak. Siapa kamu? Tekan-tekan bahu belakangnya. Kalau bu binik mati. Tekan-tekan. Kalau bu binik mati minum apa hasib tu ana ma qul naku abasa. Kalau bu binik mati minum apa hasib tu ana ma qul naku abasa. Binik mati minum apa hasib tu. La Allah, wala quwwata illa billah ilahi. Allah Rasul. Allah. 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 La quwwata. Sini aja kita mau korek-korek nasihatkan aja. Sini. Biarkan Tak akan kubiarkan apa? itu menyakiti. Menyakiti siapa? Tak akan kubiarkan makhluk itu menyakiti. Oke, menyakiti Ismi ya? Dia tadi mau nyakitin Ismi. Hah? Siapa dia? Apa makhluk dari desa penari? Dibawa, kayak mau dibawa gitu Panglima, kayak mau dihilangin kesadaran. Oh gitu? Iya, Mau dibawa dan kemana? ditarik gitu, jauh banget gitu. Ah, kenapa kalau terjadi itu? Berbahaya? Terjadi seperti dulu. Apa dia? Terjadilah seperti dulu kala, seperti kejadian asli dari film itu maksudmu? Emang Ismi mau dijadiin tawanan? Tadi soalnya Ismi udah mulai nari-nari, mulai ngitung gitu loh. Itu kan tadi yang begini-gini kan kayak muja gitu. Sesungguhnya dilarang untuk menari dengan kidung-kidung. Nggak boleh.
dilarang menari dengan hitung itu. Kenapa kok nggak boleh? Jika kau lakukan itu, maka makhluk itu akan mengambilmu seperti dia ingin menariknya, membawanya ke alamnya. Kalau mereka Jangan pernah membuka pintu-pintu. Tadi yang nari itu sebenarnya siapa yang ngitung masuk ke badan Ismi itu? Dia makhluk yang terusir Terusir dari? dari penguasa pantai yang ada di selatan. Ada kaitannya dengan pantai selatan? Bisa Anda ceritakan? Jauh bermula di saat zaman para raja, yaitu dekat dengan kotamu, Dekat dengan Madiun, Raja Majapahit. Kediri. Oh, Kediri. Di saat itu, seorang wanita melarikan diri. Dia berlari sampai ke daerah ujung timur. Wanita itu pun dia memang berbeda dengan kau. Dengan kalian, dia memang mempunyai kesaktian. Di saat itu, dia terus bersembunyi dan dia pun mempunyai sebuah kitab yang harus dipelajari untuk melumpuhkan bangsa-bangsa seperti kami. Kitab apa? Nggak boleh disebut. Berarti artinya Jika kitab itu bisa ia kuasai, makhluk-makhluk di alas hutan itu akan tunduk dengannya. oh, makhluk-makhluk di alas itu baik apa jahat? Sama seperti kalian, ada baik dan ada jahat. Karena itu akan selalu beriringan dalam kehidupan. Lalu apakah kitab itu jadi dipelajari? Dipelajari, dikuasai, sehingga dia menjadi wanita yang sangat sakti. Oh, dan seisi hutan itu tunduk sama dia? Tapi dia melanggar semua itu, dan dia pun dirasuki oleh makhluk ular. yang karena keangkuhan manusia, karena manusia tak luput dari hilaf. Semakin dia meninggi, semakin kencang angin yang kau rasakan. Wanita itu dirasuki sehingga dia melanggar semua itu. Makhluk itu mempermainkan hati, emosi, keangkuhan. Itu yang dilanggar apa sebenarnya? Harusnya nggak boleh sombong gitu. Menari, Oh, menari. dan sebelum menari, dia menantang semua bangsa-bangsa kami, ingin menundukkan kami. Lalu ditungganginya dengan bangsa kami semakin angkuh. Karena dia awalnya sombong, ditunggangi makhluk yang jahat di situ, yang berupa siluman ular itu. Dan siluman ular itu pun terusirkan karena dia merasuki raga, menggoda manusia. Berarti cerita film itu benar adanya, kisah nyata. Siapa
yang memainkan. Dia tak berada di tempat kami. Dia tak berlokasi di tempat kami. Di tempat yang penuh larangan. Jadi daerah itu tuh Lalu makhluk itu terusirnya dari selatan, dari penguasa Kanjeng Ratu itu. Jadi dia makhluk yang diusir dari pantai selatan terus lari ke sana. Di sana pun dia buat salah karena merasa sombong. Sampai wanita dari kerajaan itu dia dirasuki dengan bangsa kami yang terus menari tak henti. 24 jam menarinya? Henti. Kalau dia berhenti menari bagaimana? Apa dia nggak bisa ngendaliin? Badannya nari terus? Bisa mengendalikan sampai tubuhnya hancur. Ini yang masuk ke badan Ayu itu. Ayu kan nari tapi dia tersiksa sebenarnya, tapi nggak bisa berhenti itu. Tokoh itu apakah bernama Badarawuhi? Nggak boleh disebut. Siapa sebenarnya dia? Darah. Apa maksudnya? Itulah Badarah. Aslinya namanya Darah. Dan wanita sakti itu, tetapi sayangnya dia mempunyai kesombongan bernama Ratna. Nggak salah nih. Namanya Ratna. Kamu nggak bercanda kan? Silakan kau cari dan kau telusuri. Ada sejarahnya. Suatu saat nanti kita akan bertemu kembali. Ya. Tapi aku belum kenalan. Ini siapa tadi namanya? Maaf ya Ki. Aku bukanlah dari golongan mereka. Iya ya, saya panggil Aki aja ya. Ya udah Ki. Ini ada udah datang lagi Ki. Suatu saat nanti Duduk aja. kau menjaki desa itu, singgahlah kau di sebuah pemakaman tua. Makam Aki di situ. Pemakaman petilasan. Petilasan. Petilasannya siapa? Di mana manusia Oh, di mana manusia itu hilang. Di sana ada petilasan, ada manusia yang hilang di situ. dan di mana tempat itu bangsa berbuat tidak sepantasnya. Rupanya di tempat mereka berbuat mesum itu ada petilasan. Iya ini. Ini Aki, maaf ini yang datang siapa Ki? Aki kenal nggak? Sabar ya Bu ya. Dari Bali kayaknya. Dari Bali kayak bahasanya gitu. Karena sebagian pasukan itu mereka berlari ke Pulau Bali. Oh, pasukan yang diusir dari pantai selatan. Tahu? Pasukan dari kerajaan. Oh, dari kerajaan Kediri. Oh, iya iya iya. Dan sebagian berlari di ujung Pulau Jawa Iya. Timur. Sebagian ke Banyuwangi, sebagian ke Bali. Aki kenal dengan yang datang ini Ki? Berbeda Beda ya. denganku. Jika kalian menginjakkan kaki di tempat kami, Nama daerahnya apa? Boleh tahu nggak? silakan kau cari aliran air yang penuh larangan itu, yang seorang pun tak boleh mengambil air itu. Ya udah Ki, kalau gitu biar kita ngobrol dengan tamu yang satunya ini Ki. Makasih ya Ki. Aku Ada lagi. akan terus mengawasi. Oh gitu. Ya udah Aki di sini aja berarti. Ibu sambil dilap ya? Iya. Iya.
Ini Diapain? soalnya udah lama ibunya pakai makeup, kasihan berat. Panas. Nggak apa-apa ya Bu ya, Nggak sambil apa-apa. Iya, terus nggak apa-apa, mediumisasi. Dikeluarin dulu kakinya. Sebentar, yang di film ada yang gerakannya begini juga ya? Kalau nggak salah. Iya benar. Ada kan gaya? Iya. Gerakannya berdarah-hui kayak begini. Iya. Bener ya? Kakinya gitu. Si Ayu kan ada. Ayu juga begini narinya, karena Ayu kan sudah dirasuki tuh Iya, ceritanya. Betul. Ya Allah, subhanallah, ternyata film itu memang dari kisah nyata dan hari ini kita wujudkan yang bener-bener realnya gitu loh. Assalamualaikum. Selamat sore. Bisa kita berkomunikasi? Sambil kasih lihat ibunya lepasin. Kayak gini. Tuh. Lumayan. Panas ya? Kan ada bulu-bulu kecil ketarik Oh juga. iya, itu bikin sakit. Pakai baby oil. Ini ada udah buat obatnya. Loh, panggilin aku. Siapa yang kamu panggil? Namaku Ratna juga. Sama Sama. Ratna Nareh. Ratna Nareh. Nama asli Badarawuhi Ratna Nareh. Aku adalah Ratna Nareh. Akulah yang merasuki Ratna Nareh. Kamu yang merasuki Ratna Nareh. Sebenarnya siapa kamu ini? Siluman ular. Aku yang terusir. Oh, ini yang terusir nih dari kerajaan Kediri. Pegang. Allah, astagfirullah. Kamu mau ditarik lagi ya? Steven. Kayak badannya kayak mau bergerak terus. Iya. Jadi kayak nggak terkendali gitu, pengen nari terus 24 jam gitu. Oke, istirahat dulu, kita bantuin ibu dulu bersihin makeupnya ya. Allah Akbar, sakit ya Bu? Sambil duduk Bu. Itu kaki. Sakit banget itu. Pakai baby oil aja ya Bu ya? Itu ada itunya. Ini baby oil ya? Oh, makeup remover. Kalau mau baby oil apa ada? Tolong Mbak Sita. Baby oil mungkin nggak terlalu sakit. Aduh. Ntar Bu, saya bantuin Bu ambil baby oil. Udah, tinggal dikit-dikit. Perjuangan untuk menjadi Apa sih? Lembek ya? tokoh Mbah Dok Oke, di silikon. Iya. Bisa nyopotin siapa ya? Ini yang biasa pakai. Sini. Mami. Oh, Soflan. Ya, saya tak cuci tangan dulu ya. Oh iya, Bu, biar nggak sakit Bu, pakai dulu, abis itu baru saya ambil. Ini cuma sebelah kanan, kiri aja. Iya. Kanan nggak, maaf ya. Udah. Udah. Ibu jangan lirik, buka matanya, melek sebentar aja. Harus diambil dulu Bu. Ini udah kena. Jangan merem Bu, Ibu melek. Nah, aku melek ya kan. Melek terus, jangan. Allah Akbar, alhamdulillah.
aslinya Ibu Dewi Sri yang sudah berubah dari Badok ke Ibu Dewi Sri. Ngelungsumi ya. Apa namanya, ganti kulit. Tadi kulit dilepas. Nih kalau lihat lukisan atau apa namanya ini, sablonan gambar yang di kaos ibu nih, orang nggak percaya kalau ini adalah ibu ya. Itu hebatnya seni makeup ya, benar-benar berubah. Bagus emang yang make up bagus. Makeup ya. Ci Irana. Oke. Dan aslinya cantik begini, pantas dulu yang jadi model kalender. Yang ngomong yang cantik ya. Ibu gimana kesan-kesannya setelah ikut mediumisasi dengan Mata Langit ini? Ibu pernah menyangka nggak bakal dipertemukan sama Panglima dengan sosok asli goibnya Mbah Dok? Tidak sama sekali, tapi tadi saya terharu. Dan emang bener, nih ya, saya sebelumnya itu saya pengen pakai tongkat, tapi ternyata eyangnya tadi pakai tongkat kan. Ya saya udah ini pakai tongkat ya, nggak usah, karena mungkin nggak dikasih tongkat itu karena cuma ngintip-ngintip kan, nggak ada jalan juga kan gitu. Iya, mungkin dari situ, tapi malah lebih misteri ini kan. Iya, lebih kelihatan misteri. Iya. Terus tadi waktu dialog dengan sosok Mbah Dok itu, kok ibu menangis? Apa yang membuat ibu terharu? Nggak tahu ya, sumpah demi Allah saya itu kok kayak beda, ini hati saya itu masuk ke situ gitu loh, kayak mendekat gitu loh. Tapi saya rada-rada takut juga, takut dia apa-apain, pengen ngerangkul, pengen meluk sebenarnya benar, tapi saya takut. Tapi auranya tadi memang sedih, aku sedih cukup jadi sedih ya gitu. Iya, emang. Ternyata emang ada kisah di balik peran ibu sebagai Mbah Dok ini. Ini sebenarnya masalah pribadi ya Bu ya. Ternyata pada saat itu situasinya memang ibu dapat benar-benar yang di kota tadi benar-benar saya lagi benar-benar lagi terpuruk suasana. Tapi kalau menurut Panglima, apakah dari sisi Ibu Dewi Sri pribadi ada sosok yang mendampingi beliau? Sebenarnya beliau sensitif, kalau saya lihat sensitif, sensitivitas dirinya tuh tinggi, kepekaannya juga tajam gitu ya. Apa ya, cepet nyerap gitu hal-hal yang halus ke badan gitu, ke tubuh. Mungkin karena kakek saya itu empu dulu. Iya. Oh gitu. Bikin keris. Oh gitu. Iya. Jadi pertemuan dengan Ibu Dewi Sri dan kita mengundang sosok Mbah Dok itu secara tidak disengaja malah akhirnya justru membuka tabir film itu sendiri tentang KKN Desa Penari. Ini menjawab requestnya dari netizen nih, katanya ini dong telusuri KKN Desa Penari apa benar apa enggak, malah datang sosoknya tadi Badarawuhi, padahal kita nggak ngundang tapi dia datang sendiri. Iya tadi jogetnya bagus banget loh. Jogetnya bagus. Tadi ada 2 kali persis. Ismi kayak mau ditarik, gimana Mi? Ceritain Mi tadi pengalamanmu. Ini ya demi Allah tadi kayak mau bener-bener kayak ngelos gitu, nggak sadar. Jadi nggak main-main gitu. Makanya tadi pas kamu bilang nggak bisa ngendaliin badanmu, pengen nari mulu. Iya, jadi kayak ini loh, kok ini maunya gerak terus gitu kan. Kayak ini wah udah mau hampir ke awang-awang gitu, udah hampir nggak, bener-bener lost gitu, nggak inget apa-apa. Mau manggil Panglima aja kayak susah gitu. Terus pas ketika Allah Akbar baru keluar, baru tuh kayak lagi tidur terus bangun gitu, kayak mimpi gitu. Rasanya. Jadi tadi tuh emang kayak ada sosok jahat yang pengen membawa Ismi, tapi ada sosok kakek-kakek yang beliau menurut pengakuannya ada makam di sana, di tempat itu. Itu tuh Panglima pertama kayak awan-awan gitu, Panglima awan-awan, terus asap, terus kayak di pasar terus kayak rame lah pokoknya Mbak. Rame gitu, terus kok banyak orang pada bawa bunga gitu. Kayak bawa bunga gitu, terus apa mungkin sedang makan ritual? Ada satu kayak pendopo gitu. Jangan-jangan di pendopo terus ada kayak apa sih, kayak kursi emas gitu, terus tiba-tiba nggak berani Ismi kan langsung kayak yang di film dong. Langsung gitu Mbak, ini demi Allah apa yang Ismi rasain gitu, nggak main-main gitu. Makanya tadi berarti emang di sana tuh punya energi yang sangat besar ya. Iya, dan kayak beradu yang negatif dan yang positif gitu. Jadi Ismi tadi kayak ditarik lagi sama si kakek itu, diselamatkan kamu tadi, kalau nggak kamu bisa kebawa loh Mi. Dia bilang pas sadar Allahu Akbar baru tuh sadar. Tadi ya, nggak seneng hidup kamu, nggak boleh. Kalau gitu nanti dia bisa ditarik ke sana. Jangan gitu. Iya, Kalau Ismi mulai ngitung, mulai nari, ini bisa kebawa gitu. Iya benar. Kamu jangan ngitung itu, bisa-bisa ntar nggak balik gitu. Tapi alhamdulillah, dan itu 2 kali, yang kedua juga gitu lagi. Astagfirullahaladzim. Mulai nari lagi gitu, tapi alhamdulillah selamat. Alhamdulillah. Emang satu sih Panglima, kita bergantung sama Allah. Iya. Pas begitu Ismi Allah gitu, baru
kayak lagi tidur dibangunin gitu, bangun gitu, langsung lompat gitu. Panglima mungkin bisa disampaikan kesimpulan dari kolaborasi kita malam ini dengan bintang tamu kita, Ibu Dewi Sri alias Mbah Tok. Ya, kalau bagi saya ini adalah suatu kehormatan ya, yang luar biasa. Ibu bisa datang kemari, di tengah hujan loh tadi datang. Kolaborasi sama kita ya kan. Dan alhamdulillah juga sosok yang sebenarnya Mbak Dok itu juga memang baik, terbukti ya nyata dia datang. Nah, itu lagi yang menjadi sebuah kesan yang luar biasa bagi saya. Rata-rata kalau makhluk-makhluk yang jahat, terutama yang dipakai untuk tumbal, pesugihan, apa segala macam itu memang lebih condong ke siluman ular. Kebanyakan dari makhluk-makhluk halus itu siluman ular. Kalau ini tadi kan versinya kan dia mempelajari ilmu sesat ya. Ilmu sesat dari sebuah kitab yang kitab sihir, kitab ilmu santet yang bisa menguasai lembut-lembut dan demit-demit di hutan alas Purwo tersebut, hutan Banyuwangi kan. Mungkin di sananya juga mungkin ya saya lihat itu ada kesalahan itu dari pemimpinnya Ratu Ular tadi ini yang akhirnya mengusir Ratu Ular ini untuk pergi jauh dari kerajaannya gitu, sehingga menempatkan diri di satu tempat yang tempat tersebut gitu. Dari kerajaan. Karena ini memang ada sangkut pautnya dengan Ratu Pantai Selatan sebenarnya. Jadi apapun dan siapapun mereka, bangsa jin yang jahat berarti dia pengikut setan. Dia bukan sahabat kita, bukan teman kita yang jadikan sebagai contoh yang baik. Karena itu memang sebuah kesesatan yang nyata yang tidak perlu kita ikuti langkah-langkahnya, bahkan harus kita perangi gitu. Harus kita perangi dengan apa? Dengan nilai-nilai keimanan kita sebagai orang yang beragama, khususnya ya kita yang menganut agama Islam. Kembalilah kita kepada keimanan kita dan perbanyaklah berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menetapkan keimanan kita di dalam hati, dalam jiwa kita. Karena sebaik-baik kekuatan adalah hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan yang bisa melebihi kekuatan daripada Ilahi Robbi. Ya, aku juga terima kasih banyak nih Ibu Dewi Sri sudah berkenan mampir ke Mata Langit, dan dengan pertemuan kita malah akhirnya terungkap nih sejarah yang mungkin belum terungkap di tempat lain gitu tentang kisah KKN itu sendiri, bahwa itu ternyata ada kaitannya dengan Pantai Selatan, ada kaitannya dengan Kerajaan Kediri gitu. Ini pelajaran sejarah juga ini gitu. Jangan kapok ya Bu main-main ya. Enggak lah. Sehat selalu ya Bu. Terima kasih doanya semua. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.